Welcome back teman-teman to my YouTube channel. Hari ini kita akan mereview buku The Super Scalper karangan Mas Bekti Sutikna. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar tentang Mas Bekti dari vlog saya sebelumnya, maupun dari live IG, maupun dari vlog orang lain. Jadi mungkin kita review sedikit, siapa Mas Bekti ini. Mas Bekti ini adalah juara satu Hot Mirai Trading Championship Season 3 dan Season 4 yang berhasil membukukan transaksi 2,5 triliun dalam 1 bulan. Luar biasa. Nah, selama ini kita semua ini selalu melihat begitu hebat Mas Bekti dan pengalaman dia di Mirai itu ketika dalam sekian bulan modal 220 juta menjadi 14 miliar hanya dalam beberapa bulan. Saya lupa persisnya. Nah, itu sesuatu hal yang bagi orang tuh begitu mustahil tapi berhasil dilakukan oleh seorang Mas Bekti. Nah, cuma banyak hal yang kita tidak tahu sebenarnya. Di buku ini sebenarnya awalnya menceritakan tentang perjalanannya Mas Bekti dari awal memasuki dunia saham sampai Mas Bekti sesukses sekarang. Jadi message yang pengen saya sampaikan yang pertama di buku ini begitu penting, saya sangat referensikan buku ini untuk teman-teman sekalian beli dan baca karena ini sangat mengubah mindset kita dalam trading dan juga dalam mengambil keputusan di beli jual ataupun beli di bursa efek. Di sini disampaikan awalnya itu Mas Bekti itu juga mengalami masa-masa sulit di trading-trading awal. Mas Bekti itu butuh waktu 8 tahun lebih dari mulai dia pertama kali mengenal saham, dari mulai masih mahasiswa dia sudah belajar trading, kemudian pengalaman dia di beberapa sekuritas sebagai broker dan maupun remisier ini sungguh luar biasa. Jadi Mas Bekti ini ada produk yang lahir dari sebuah proses yang panjang, jadi bukan sesuatu yang datang instan tiba-tiba. Jadi mungkin banyak orang yang demam menjadi scalper setelah mendengar kehebatannya Mas Bekti. Tiba-tiba orang pengen scalping bisa kayak Mas Bekti. Jadi beli jual beli jual beli jual. Tapi orang tidak pernah tahu prosesnya Mas Bekti itu panjang gitu. 8 tahun lebih dari pagi sampai sore setiap hari full hanya di depan laptop dan melakukan trading. Ibarat di buku ini disampaikan 10.000 jam itu udah jauh terlampaui untuk menjadi ahli. Mas Bekti dengan pengalamannya, dia hanya melakukan tape reading, lihat bid offer, lihat running trade, dalam sekejap dia sudah bisa memutuskan untuk beli dan juga jual. Itu sesuatu insting, intuisi yang hanya didapat dari pengalaman yang begitu panjang di bursa, bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, teman-teman. Di sini juga dijelaskan di buku ini betapa besarnya perjuangan Mas Bekti yang pantang menyerah. Mas Bekti ini di buku ini sampaikan pernah sampai menggadaikan motornya dan juga motor bapaknya sebagai modal untuk trading, sampai juga dikejar debt collector ke rumah. Begitu banyak perjuangan, istilahnya di buku ini keringat dan air mata. Jadi tidak semata-mata Mas Bekti ini muncul dan menjadi superhero, menjadi orang yang hebat. Aku mengutip apa yang disampaikan oleh Wiguna Investment. Akhirnya muncullah seorang legenda hidup, the real living legend yang kita bisa sebut selain Pak Lo Keng Hong di bursa. Pak Lo Keng Hong itu kan alirannya adalah value investing. Dan kita sudah punya referensi lain living legend yaitu Mas Bekti untuk di bidang trading yang memang terbukti dengan kesuksesannya yang luar biasa. Di sini selain disampaikan betapa pentingnya pengalaman, jam terbang, pengendalian diri, pantang menyerah. Bagaimana Mas Bekti itu pantang menyerah selama 8 tahun lebih berkutat di market dan belum mencapai kesuksesan, tapi tidak pernah menyerah dan terus-menerus berusaha. Sampai akhirnya Mas Bekti menjadi seorang milioner, 8 triliuner di bursa dari kehebatannya melakukan scalping. Di buku ini juga, menariknya di buku ini juga disampaikan bagaimana kita mengolah safety fund. Jadi profit dari trading kita di bursa itu kita ambil dan kita amankan di dalam safety fund. Jadi tidak semua kita gulung lagi. Ini untuk mencegah kita agar tidak over trading. Karena over trading itu mengakibatkan keuntungan-keuntungan yang kita peroleh itu tergulung dan kalau kita rugi itu habis semua. Nah,
berikutnya itu yang penting juga di buku ini adalah Mas Bekti mengajarkan bagaimana teori scalping ala Bekti Sutikna. Memang teori ini tidak selalu tepat untuk semua orang karena disampaikan juga di buku ini jika teman-teman itu bekerja maka sebenarnya tidak cocok untuk scalping karena scalping itu kan cepat harus mengambil tindakan dan sahamnya volatil sehingga tidak cocok kalau teman-teman kerja beli saham kemudian tinggal tahu-tahu udah ARB gitu. Walaupun ini tidak cocok bagi orang kantoran tapi di sini juga diajarkan tentang general bagaimana motif-motif trading yang ada di market yaitu marking the close, pump and dump, segala motif-motif yang dilakukan oleh bandar untuk menjebak retail itu juga dijelaskan di buku ini. Jadi buku ini menurut saya itu adalah sebuah masterpiece yang lahir dari seorang weaving agent yang melalui proses. Jadi buku ini isinya bukan sekedar teori-teori analisis teknikal, tidak ada analisis teknikal di dalam buku ini, tidak ada fundamental di buku ini, tapi buku ini adalah isinya teori dan pengalaman yang Mas Bekti lalui selama di market. Tujuan dari buku ini adalah supaya kita semua tidak masuk ke dalam jurang-jurang yang Mas Bekti pernah masuki selama 8 tahun lebih dia berusaha untuk bisa menjadi sukses di pasar modal. Nah, tentunya banyak hal yang kita bisa pelajari di buku ini. Ada juga kutipan-kutipan yang menurut saya luar biasa di buku ini dan patut untuk menjadi semangat bagi teman-teman sekalian. Saya bisa bacakan beberapa. Yang pertama, jangan menggunakan uang panas. Saya pernah mengalaminya sendiri. Menggunakan utang, saya juga pernah. Ambiar, uang hasil utangan tuh ludes di pasar saham. Mindset saya dulu salah. Jadi kalau teman-teman tuh belum ahli menggunakan margin, maka jangan coba-coba. Margin tuh boleh, tapi kalau kita memang sudah yakin kalau itu akan berhasil. Kemudian Mas Perti juga quote yang lain adalah disiplin cut loss, disiplin take profit, disiplin membangun safety fund, trading dengan uang dingin. Ini adalah trading cross saya, Bekti Sutik. Quote yang lain adalah pasar saham itu sesuatu yang tidak pasti. Pasar itu tidak seperti matematika. Oleh karena itu, kita tidak bisa terlalu yakin dengan analisa sendiri karena berbahaya. Harapan yang terlalu berlebihan juga bisa menjebak. Buku ini juga disampaikan Mas Bekti adalah isinya adalah pengalaman apa yang saya lakukan berdasarkan pola kebiasaan. Membaca karakteristik saham, market itu selalu berubah-ubah. Kita harus pintar beradaptasi, waktu dan pengalaman akan membentuk intuisi. Kemudian juga dibahas tentang trading for living. Pendapatnya Mas Bekti. Trading for living jangan dibalik, jangan living for trading. Hidup dihabiskan cuma buat trading, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Dalam trading kita harus bisa menghasilkan. Satu lagi, di dalam buku ini di halaman 132 ini ada barcode yang jika di scan ini akan masuk ke dalam YouTube private-nya Mas Bekti. Kita akan bisa melihat 30 menit live trading Mas Bekti di bursa. Bagaimana begitu cepatnya Mas Bekti itu melakukan scalping, beli dan jual saham di bursa dengan analisa yang begitu cepat. Di situ kita bisa melihat langsung. Quote yang lain yang saya sukai adalah jangan menyerah. Yakinlah kita menekuni suatu bidang dengan fokus, pasti kita akan berhasil. Cerminan keberhasilan kita mengarungi market adalah profit.
Kalau kita trading terus-menerus tapi loss terus-menerus, berarti kita belum berhasil di market, teman-teman. Maka kita harus banyak belajar lagi. Banyak sekali teman-teman dibahas di buku ini bagaimana cara kita melakukan money management, psikologi trading, dan saya sangat mereference buku ini kepada teman-teman sekalian karena saya sudah membaca semuanya. Luar biasa, buku ini sebagai sebuah landasan kita untuk mengarungi market di bursa efek yang sangat kejam, teman-teman. Jadi ingat teman-teman, market, Mas Bekti selalu mengatakan kita semua adalah murid dan market adalah gurunya. Jadi kalau sampai kita berbuat salah, market akan mendidik kita supaya kita sadar kesalahan kita dan kita bisa belajar lagi, teman-teman. Mungkin ini beberapa quote-quote yang saya quote. Ada suatu quote yang bagi saya ini luar biasa. Ntar saya cari dulu sebentar. Teman-teman bisa lihat, ini adalah sepeda motor yang pernah Mas Bekti gadaikan waktu dia masih awal-awal trading, dan sampai sekarang motornya masih disimpan untuk mengingatkan dia pada masa lalunya dia. Mas Bekti itu seorang yang sangat humble ya, rendah hati, walaupun sudah meraih kesuksesan begitu besar di bursa, tapi masih tetap humble orangnya, dan seseorang yang bisa menjadi panutan kita di bursa sekarang. Beli saham itu mudah, kata Mas Bekti. Menjualnya dalam kondisi profit atau untung itu yang susah. Jadi kalau asal beli saham aja itu gampang, tapi kalau kita mau jual untung itu yang susah. Keberuntungan itu mungkin bisa datang sekali dua kali, tapi kalau berulang kali itu jarang, teman-teman. Jadi kita perlu belajar, perlu memahami dengan benar apa yang kita lakukan. Tidak selalu kita harus scalping, teman-teman. Ada juga metode swing. Kalau kita mau kerja kantoran, mungkin beli jual setelah beberapa bulan lagi, atau investing, kita beli dan jual nanti kalau sudah mencapai nilai wajar yang sudah kita hitung dan tentukan. Begitu pula saat trading, kata Mas Putri, kita tidak bisa menyalahkan saham atau market. Kita hanya bisa belajar dari kesalahan dan sebisa mungkin mengelola resiko agar modal tidak terkikis habis. Kalau sudah lebih paham di market, kita bisa menyuntikkan dana ke rekening saham secara bertahap. Pesan saya untuk yang baru belajar, jangan menggunakan margin dulu, teman-teman. Kalau kita belum ngerti, jangan kita paksain pakai margin. Ini ada quote yang menurut saya yang paling saya sukai di buku ini, kata Mas Bekti, bahwa semua ujian dan cobaan di dalam hidup itu selalu ada kebahagiaan. Dulu dihina, sekarang dimuliakan. Dulu dipinggirkan, sekarang dihormati. Dulu menderita, sekarang bahagia. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, teman-teman. Mungkin itu saya, teman-teman, sharing saya untuk review bukunya Mas Bekti. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Untuk detailnya teman-teman bisa membeli langsung buku The Super Scalper ini, bisa pesan melalui link
yang ada di IG-nya Mas Bekti atau melalui nanti Padepokan BTS soon juga akan tersedia di Gramedia menurut Mas Bekti. Semoga sharing ini bermanfaat, semoga teman-teman terbuka pikirannya, jangan FOMO, jangan berpikir bisa tiba-tiba jago seperti Mas Bekti. Semua itu butuh proses, teman-teman. Tidak ada yang instan. Sekian dan terima kasih. Semoga ini bermanfaat, teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. See you in the next vlog, teman-teman. Bye-bye.